Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad ini dengan NPM 210130120204. Sini saya akan mempresentasikan proyek citizen saya dengan judul pentingnya penjualan bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza di kalangan masyarakat terutama remaja. Yang pertama terdapat pendahuluan. Penyalahgunaan nafza adalah penggunaan nafza yang digunakan bukan untuk tujuan pengobatan dengan jumlah berlebihan, teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan pada perilaku dan kehidupan sosialnya. Dampak dari penyalahgunaan nafza diantaranya adalah kerusakan fisik, mental, emosional, dan juga spiritual menurut ahli pada tahun 2007. Selain itu, nafza juga mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, ancam, serta berbagai unsur kehidupan lainnya. Saya telah merangkum beberapa rumusan masalah dari survei saya. Yang pertama terdapat seberapa penting edukasi nafza di kalangan masyarakat, terutama remaja. Yang kedua terdapat seberapa tahu masyarakat, terutama remaja, tentang bahaya dari nafza. Yang ketiga adalah apakah masyarakat, terutama remaja, pernah melihat berita tentang edukasi nafza. Tujuan dari penelitian Project Citizen saya adalah untuk mengetahui pentingnya edukasi nafza di kalangan masyarakat, terutama remaja. Yang kedua, untuk dapat mengetahui tentang bahaya nafza di masyarakat, terutama remaja. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah masyarakat, terutama remaja, pernah melihat berita tentang edukasi nafza. Metode yang saya gunakan adalah jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei Google Form. Untuk datanya sendiri, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja berusia 17 hingga 20 tahun yang merupakan jumlah usia tertinggi tersangka kasus narkoba di Indonesia. Serta subjek yang digunakan adalah dalam penelitian ini merupakan remaja usia 17 hingga 20 tahun. Pada survei saya berjumlah 73 responden. Pada grafik pertama, distribusi frekuensi responden berdasarkan umur. Grafik pertama menjelaskan bahwa sebagian responden berusia 19 tahun, yaitu sebanyak 39 responden, atau sebesar 53%, diikuti dengan responden berusia 18 dan juga 20 tahun, yang masing-masing sebanyak 19 dan 13 responden, atau sebesar 26% dan 18%. Sedangkan frekuensi paling kecil yaitu responden berusia 20 tahun, yaitu sebanyak 2 responden, atau sebesar 3%. Untuk grafik kedua sendiri, distribusi frekuensi tingkat kepentingan edukasi nafza. Grafik kedua menjelaskan bahwa anggapan masyarakat terhadap tingkat kepentingan edukasi nafza di kalangan masyarakat, terutama remaja, adalah sangat penting, dengan total 61 dari 73 responden atau sebesar 83,6%. Namun di balik anggapan yang sangat penting, terdapat pula anggapan kurang penting dan kurang tahu dengan masing-masing berjumlah 2 responden atau sebesar 2,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum paham dengan pentingnya edukasi bahaya penyalahgunaan nafza di kalangan masyarakat, terutama remaja, meskipun jumlah yang ditunjukkan dalam survei tersebut sangatlah kecil. Yang ketiga, terdapat grafik persentase pernah tidaknya subjek melihat berita tentang edukasi remaja. Grafik ketiga menjelaskan bahwa pernah atau belum pernahnya responden melihat iklan layanan masyarakat maupun berita tentang edukasi bahaya penyalahgunaan nafza. Dalam grafik menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah melihat berita tentang edukasi bahaya penyalahgunaan nafza dengan persentase 92% dari total 73 responden. Dan yang belum pernah, mohon maaf itu kebalik ya grafiknya, seharusnya yang 92% adalah yang pernah. Simpulan dari Project Citizen ini adalah secara umum hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan usia di antara 18 sampai dengan 21 tahun memiliki anggapan bahwa pentingnya penyuluhan bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza di kalangan masyarakat terutama remaja. Namun terdapat pula responden yang beranggapan atau tidak mengetahui nafza, golongannya, cara penggunaan, dan bahaya dari penggunaan zat tersebut. Mayoritas dari responden pernah atau sering kali melihat iklan layanan masyarakat mengenai edukasi bahaya penyalahgunaan nafza,
melalui media sosial, televisi, dan lain-lain. Solusi saya sendiri untuk proyek di sini ini adalah dengan kesimpulan tadi, saya sebagai mahasiswa dapat memberikan solusi dengan melakukan penyuluhan kepada tetangga sekitar dan juga kepada para remaja di sekitar rumah agar tidak terjangkit kasus narkotika atau narkoba lainnya. Dengan cara saya dapat melakukan penyuluhan melalui sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama terdekat di daerah rumah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.